Oke punya. Lo emang hebat, Mon, kalau urusan bau-bauan. Mon, sesuai sunnah Rasul, hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Today must be better than yesterday. Itu bahasa Inggrisnya, Del. Saiki kudu luwih apik tinimbang wingi. Itu basa Jawane. Makan korma lagi. Mon. Lo tuh patut syukurin, Mon, yang ada. Lagian berbuka dengan yang manis-manis. Sunnah Rasul, Mon. Gue juga tahu, Del. Makan kurma itu sunnah Rasul karena manis. Air putih, sunnah siapa? Emang udah adanya kayak ginian aja, Mon. Tetap harus lo syukurin. Ingat, Mon. Barang siapa yang pandai bersyukur, akan kutambahkan nikmatku, kata Allah. La in syakartum la zidanakum, wa la in kafartum inna azabi lasadid. Alhamdulillah. Lo celah-celah juga, lo minum juga. Daripada gue kagak minum. Mon, lo pengen tahu caranya supaya tuh air putih berasa manis? Gue tahu, Del. Minum air putih, terus ngeliat muka lu kan. Basi, Del. Gak gitu. Daripada gue mandang tampang lo, kemudian gue mandang pantat dandang. Tahuan, pahit sekalian. Mau nggak nih? Ya apaan caranya? Nih, biar terasa manis. Lo ambil sirup, lo aduk di situ. Minum, manis deh. Nah, sirupnya mana? Ya lo cari sendiri. Gue juga yang nyari. Ide gue. Sirup gue juga yang nyari. Gila kali lo, Mon. Kayaknya kita mesti cari kerja deh, Del. Kalau enggak, nanti kita lebaran di rumah sakit lagi. Kerja apaan tapi, Mon? Gak dapet, Mon. Ya udah lo. Apalagi gue, Del. Minum macam ini doang, makannya itu doang. Konsentrasi dong lo. Pegangan tangan. Gue dapat ide, Mon. Apa itu, Del? Besok kita jualan obat kumur-kumur. Kan orang puasa banyak yang mulutnya bau. Pasti laku dagangan kita, Mon. Betul, Del. Gua aja yang kagak puasa, mulut gua bau. Apalagi puasa. Berarti konsumen kita bukan cuma yang puasa. Yang nggak puasa juga ada yang bau mulutnya. Contoh hidupnya. Temon. Enak aja lo. Gue dijadiin contoh. Nah, mumpung penglaris nih, Del. Siapa yang mau nawarin produknya? Ya, kan kita udah jelas pembagian tugasnya. Ada yang bawain tas, ada yang nawarin produk. Nah, lo mau yang mana? Bawain tas. Ya nggak bisa gitu dong, Mon. Kan gue yang nawarin produk. Mana sih, Del? Sekarang gue aja yang nanya sama lo. Lo mau bawa tas apa nawarin produk? Iya, gue tetep, Mon, nawarin produk. Ya, bisa gitu dong, Del. Itu namanya lo egois. Orang gue bawa tas, tak gue kerjanya cuma bawa tas doang. Nah, lo mau menang sendiri namanya. Orang gue ngomongin produk, ya gue yang nawarin dong. Dasar nggak mau kalah lo. Ya lo nggak pernah menang. Lo dua pada ribut aja sih. Kenapa sih ganggu orang tidur? Gini, Klis. Tenang. Kita punya maksud baik buat lo. Tumben. Biasanya lo bohongin gua lo. Kita berdua udah insaf, Klis. Emangnya ada apaan sih? Kita mau bantuin lo untuk ngilangin bau mulut lo. Coba lo mangap. Orang suruh mangap nggak pakai gebah. Bau banget, Lis. Lo makan sampah. Ngemil bangke. Kagak bau kok. Apaan kagak bau? Lo aja udah biasa sama bau mulut lo. Jadi nggak ngerasa lagi itu bau. Kayak gua aja sama temon. Udah biasa sama baunya dia. Buat kita yang di sini, pingsan, Klis. Oh gitu ya. Iya. Terus solusinya gimana, Del? Nah, kebetulan, Klis. Kita berdua lagi nawarin produk obat kumur-kumur untuk ngilangin bau mulut yang baunya kayak bau mulut lo, Klis. Harga persahabatan. Persahabatan. Perasaan kita
nggak bersahabat deh. Kalau persahabatan itu kan saling tolong menolong. Nah, selama ini gue selalu nolong lu berdua. Nah, lu berdua selalu bohongin gua. Udah, Klis. Emangnya lu mau kalau kita berdua hari ini ngutang lagi sama lo? Ya kagak. Makanya beli. Harganya berapa sih? Murah, cuma 100.000. Oh, mahal banget. Ah, ini obat impor, Klis. Langsung dari Amrik. Coba lo beli sendiri. Tiketnya aja 10 juta, Klis. Belum naik pesawatnya. Belum bahasa Inggrisnya lo kursus. Bisa nggak lo? Kalau selamat lo balik dari Amerika, kalau pesawatnya jatuh. Iya ya. Ya udah deh. Gue beli 1 botol. Ah, lo nggak nyimak omongan gue. Gue lagi ngejual obat kumur-kumur. Lo harus beli 2. Kalau gue jualnya obat kumur, baru lo boleh beli 1. Lagian kan orang kalau kumur-kumur banyak, Lis. Nggak gini. Coba lo kumur gimana? Nah, banyak kan? Ya udah deh. Gue beli 2 botol. Bagi 2 ya, Mon? Iya dong. 1. Ke 1. 1. 1. 1. Ke 1. Adil ya? Adil apaan? Kan gue yang bawain tasnya, Del. Itu berapa lembar? 3 lembar. Ya gue juga 3 lembar. Ya, tapi jumlahnya 75, Del. Lu berapa tuh? 125. Nih. Cepet. Gue cepet. Adil. Hah, lu berdua pada ribut aja. Nawarin obat ribut. Bagi duit ribut. Udah lu pada sana dah. Ganggu gua tidur aja lu. Ya lo kumur-kumur mulu. Abdel sama temen kan masih utang 1 juta. Ya, itu berdasarkan pengalaman aja, Del. Pengalaman apaan, Mon? Ya, gue kan pernah jualan ikan. Terus? Ya, semua ikan kan mulutnya bau, Del. Lo kasih obat kumur-kumur? Ya, enggak. Biar nggak bau, gue kasih air garam sama air cuka. Hah, itu mah lagi lo bumbuin, mau lo masak. Terus apa hubungannya sama obat kumur? Ya, nggak ada hubungannya. Orang gue mau curhat doang. Ah, curhat di jalanan. Ah. Del, ada cewek tuh. Calon korban kita. Ayo kita dekati, Mon. Ayo, Del. Mbak, kalau puasa-puasa gini kan, biasanya mulut kita jadi bau. Nah, saya ada obat kumur-kumur anti bau mulut. Saya lagi nggak puasa, Mas. Saya lagi dapat. Dapat berapa, Mbak? Dapat apa, Mbak? Ih, Mas ini gimana sih? Biasa, tiap bulan kan wanita selalu dapat. Mana nih, Mon? Tenang, Del. Mbak, nggak semua wanita kalau nggak puasa mulutnya kagak bau. Nggak percaya? Nih, coba makan. Ini buat aku. Satu aja. Nah, sekarang coba cium, Mbak. Iya, Mas. Bau. Yaudah, saya beli 1 deh, Mas. 100.000. Nggak salah, Mas. Mahal banget. Mau hilang nggak bau mulutnya? Iya, udah deh. Makasih ya, Mas. Bau banget, Mon, mulutnya, Mon. Kamu mau kasih kue apa sih? Itu kue jengkol, gue campur pete sama mengkudu, Del. Pantesan baunya angin amat, Mon. Baru gue denger jengkol dibikin kue. Lo mau nyobain? Akhirnya sahur pakai opor ayam juga. Ini gara-gara obat kumur anti bau mulut laku keras. Mon, lo nggak sikat gigi? Habis itu lo kumur-kumur sama obat kumur. Kagak perlu, Del. Lah, Mon, kita besok jualan obat kumur. Masa lo mulutnya bau? Justru itu, Del. Jadi kalau besok kita jualan, nah lo sebagai contoh orang yang pakai obat kumur. Kalau gue contoh orang yang kagak pakai obat kumur. Jadi kan konsumen yakin kalau obat kumur yang kita jual itu oke punya. Lo emang hebat, Mon, kalau urusan bau-bauan. Mon, sesuai sunnah Rasul,
Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Today must be better than yesterday. Itu bahasa Inggrisnya, Del. Saiki kudu luwih apik tinimbang wingi. Itu basa Jawane. Itu bahasa lo, Del. Hah, ada ibu-ibu tuh, Mon. Itu kenapa? Mau kita gangguin? Kita tawarin obat kumur-kumur. Habis itu baru kita gangguin. Maaf, Bu. Mau beli obat kumur nggak? Saya pakai gigi emas. Ntar emasnya luntur kalau pakai obat kumur. Hari gini masih ada aja yang pakai gigi emas, Mon. Emang Ibu dari mana? Bangkalan Madura. Jangan gede-gede mangapnya. Di sini banyak penjahat. Ntar gigi ibu dicongkel, ompong loh, Bu. Kok dia curiga sama gue sih, Del? Ya lagian siapa sih yang gak curiga sama lo? Gua aja masih suka curiga. Ah, kenapa nggak ikutin aja Bibang tadi? Ada calon pembeli tuh, Del. Yang jual obat kumur aja mulutnya bau. Masih obatnya nggak manjur tuh. Sini, sini, sini. Loh, Simon. Pakai nggak sikat gigi segala. Pakai obat kumur juga enggak. Ya bau mulut lo. Lo sikat gigi aja masih suka bau. Maksud gue kan baik, Del. Mau ngasih tahu ke konsumen untuk bisa ngebedain mana yang pakai obat kumur, mana yang nggak pakai. Buktinya itu cewek kabur. Ya kan gue belum sempat ngejelasin. Ya apa yang mau dijelasin? Orang dia udah keburu kebauan. Tapi Bibang tadi nggak kabur. Itu karena dia pakai gigi emas. Emang kalau pakai gigi emas, bau gue nggak kecium ya, Del? Gimana gua tahu? Gua nggak pernah pakai gigi emas. Lu ngapain ngejelasin kalau gitu? Temon, Abdel. Masih nggak beres lagi urusannya nih. Bagaimana penjualan hari ini? Nihil, Bos. Gara-gara dia nih. Gara-gara dia. Kenapa? Cium aja mulutnya. Pantes konsumen gak ada yang mau beli. Mulut kamu aja bau. Abdel, Temon, kalian berdua saya pecat. Kok saya dipecat sih, Bos? Yang bau kan Temon. Kamu bisa dong kasih tahu. Beno, semuanya Fitri tolak. Tapi cuman Mas Udin loh yang Fitri terima. Berjuta bintang di langit, hanya satu yang terang. Sebenarnya Mas Udin juga mau terus terang. Banyak wanita yang Mas Udin lamar, tapi hanya satu yang menerima. Cuma Mbak Fitri seorang. Kebalikannya dong. Seandainya Mas Udin kaya, apa permintaan Mbak Fitri? Kalau Mas Udin miskin, Ya nggak usah minta apa-apa. ya udah. Kalau misalnya Mas Udin kaya, Fitri nggak akan minta yang muluk-muluk kok. Fitri minta beliin mobil. Tapi yang jadi sopir Mas Udin. Oh, Jadi sopirnya wanita cantik apa salahnya? Boleh, boleh. Terus yang kedua? Yang kedua, Fitri mau naik haji. Tapi Raka dijagain Mas Udin. Bagus, bagus. Terus yang ketiga? Yang ketiga, Fitri pengen Mas Udin operasi plastik dong. Biar agak cakepan gitu. Ngomong-ngomong, Raka gimana sekolahnya? Raka pinter kok sekolahnya. Walaupun sedikit nakal, tapi kalau misalnya dia nggak mau belajar, Fitri akan bilang, Raka,
Raka itu harus pintar dan mau belajar. Jangan jadi bodoh. Nanti kayak Mas Udin. Kerjaannya hanya dititipin terus sama tetangganya. Yuk. Duh, baru mimpi megang tangannya Mbak Fitri aja udah ada bunyi petasan. Siapa sih ini? Aduh, gue hajar biar nyahok lu. Gimana sih ini orangnya? Raka, jangan nyalain mercon di sini dong. Om Udin lagi tidur nih. Taruh Om Udin, ambil nih merconnya. Hah? Enggak, Kak. Nggak nyalain mercon kok. Yang nyalain mercon tuh mana tuh? Iya. Kenapa? Mau marah? Hah? Mau durhaka? Nggak begitu, Mak. Udin kan lagi tidur. Lo tidur aja emang nggak sewot, kenapa makan petasan lo jadi sewot? Atau gua aja lo jadi mercon biar gua bakar, mau? Mak, Mak kan udah tua. Sadar umur. Udah bau tanah, Mak. Masa masih main beginian? Untung punya mak cuma satu. Coba makku banyak. Wah. Hehe, lo pikir gua nggak tahu apa yang diomongin dalam hati? Gue juga begitu. Untuk punya anak cuma satu, cuma lu doang. Kalau ada dua, yang kayak lu nih berabe, tahu nggak? Kok Mak tahu yang Udin omongin dalam hati? Ya, Om Muklis kerjaannya tidur mulu ya. Iya, cuman makan gaji buta doang. Ya, kerjanya molor mulu. Bang, Gila lu, Din. Kagetin orang aja. Siang-siang main mercon lu. siapa yang main mercon? Orang gue baru datang. Jangan-jangan emak nih. Emang kenapa Pak Ludin? Emak sekarang lagi main mercon sama Raka. Wah, itu perlu dititipin, Din. Nah, itu yang gue maksud. Makanya gue kesini. Jangan bilang-bilang emak kalau gue yang nyuruh ya. Oh iya, bias deh. Tapi jangan lupa persenan buat gue ya. Ya, gampang. Nanti kalau petasannya udah disita, dijual. Dapat duit deh. Oh gitu ya? Ya udah yuk, yuk. Raka, kamu yang nyalain. Aku nggak mau kata mamaku. Aku nggak boleh main mercon. Kata mamaku, nyalain mercon nggak apa-apa. Ya jelas, mama kamu kan jualan mercon. Jadi, mercon. Woi, kurang ajar! Anak siapa sih itu? Udah. Hati lu. Bapaknya preman sini. Preman. Udah nih, Beneran? pas buat lu. Udah, jangan marah lu ya. Enggak, Mak. Sumpah. Ini perintah RW, Mak. Semua mercon disita. Mak. Lu berani ambil, gue bunuh diri nih. Beneran gue bunuh diri nih. Gue pasang nih. Ingat umur, Istif. Jangan, Mak. Bahaya. Nanti Mak ditangkap polisi loh. Hah? Iya juga ya. Ya udah, Mak. Sini, Mak. Disita, Mak. Saya bawa kantor RW, Mak. Petasan gue diambil. Gue mau main petasan apaan?